Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Risma, Mbak Hani. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interpretasi citra. Oh ya, saya sudah mulai. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang interpretasi citra. Yang pertama, menurut Colwell, interpretasi citra menurut Colwell ini adalah tindakan memeriksa gambar foto untuk tujuan mengidentifikasi objek dan menilai signifikasi mereka. Sedangkan menurut St. Simonet, ialah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi bisa dibilang interpretasi citra itu merupakan kegiatan untuk mengenali suatu objek pada citra dengan cara menganalisisnya dan kemudian menilai penting atau tidaknya suatu objek tersebut. Nah, di sini ada 8 unsur dari interpretasi citra. Ada rona, tekstur, bentuk, situs, pola, ukuran, bayangan, dan juga asosiasi. Nah, rona ini adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan suatu objek pada citra. Di sini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi rona pada citra. Itu yang pertama adalah karakteristik objek. Jadi karakteristik objek itu yang pertama adalah permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada citra karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi pantulan sinarnya. Ya, ini adalah contoh dari rona. Di sini permukaan halus akan menghasilkan rona yang terang. Dan sedangkan di sini ya, rona yang kasar akan permukaan yang kasar ini akan menghasilkan rona yang gelap. Kemudian ada juga warna objek yang gelap cenderung menghasilkan rona yang gelap. Lalu objek yang basah atau lembab cenderung menghasilkan rona gelap. Yang keempat adalah pantulan objek, misalnya perairan akan menghasilkan rona yang gelap, sedangkan perbukitan kapur akan menghasilkan rona yang terang. Ini ya. Di sini pantulan pasir ini di pinggir pantai akan menghasilkan rona terang ya pada citra. Sedangkan pantulan air laut di sini akan menghasilkan rona gelap pada citra. Faktor yang mempengaruhi rona yang kedua adalah bahan yang digunakan. Jadi jenis film yang digunakan ini juga mempengaruhi rona pada citra. Jadi hal ini dikarenakan setiap film juga mempunyai kepekaan dan kualitas tersendiri. Faktor yang ketiga adalah pemrosesan emulsi. Jadi pemrosesan ini dapat menghasilkan cetakan dengan hasil redup, setengah redup, dan cetakan gilap. Cetakan gilap atau glossy ini akan menghasilkan rona yang cenderung terang. Sebaliknya, cetakan redup ini akan menghasilkan rona yang cenderung gelap. Faktor selanjutnya adalah cuaca. Jadi kondisi udara di atmosfer ini dapat menyebabkan citra terlihat memiliki rona yang terang atau gelap ya. Jadi kalau kondisi udara di atmosfer sangat lembab dan berkabut, maka akan menyebabkan rona pada citra cenderung gelap.
Lalu faktor yang mempengaruhi rona yang terakhir adalah letak objek dan waktu pemotretan. Jadi letak objek ini berkaitan dengan lintang dan bujur. Letak lintang ini akan menentukan besarnya sudut datangnya sinar matahari. Dan waktu pemotretan juga ini mempengaruhi sudut datang sinar matahari. Jadi kalau waktu pemotretan pada siang hari cenderung akan menghasilkan rona yang lebih terang dibandingkan dengan pemotretan pada sore atau pagi hari. Tadi ada rona, sekarang ada warna. Jadi warna itu adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum yang nyata. Jadi di sini berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih saja. Warna ini akan menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Ini ya, contohnya. Di sini warna hijau ini akan menandakan tumbuhan subur pada lahan pertanian. Warna coklat tadi menandakan lahan pertanian belum ditanami ya. Sedangkan warna coklat kekuningan menandakan air yang mengalir pada sungai yang keruh karena bercampur lumpur. Oke, waalaikumsalam Mbak Nadia, selamat datang di kelas. Lalu yang kedua yang mempengaruhi citra yang kedua adalah tekstur. Tekstur ini adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, sedang dan juga halus. Di sini contohnya adalah hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, sedangkan semak akan bertekstur halus. Tanaman padi bertekstur halus, tanaman tebu bertekstur sedang, dan tanaman pekarangan bertekstur kasar. Sedangkan permukaan air yang tenang akan bertekstur halus. Ini contohnya ya. Lahan kosong ini bertekstur halus. Pohon tebu bertekstur sedang. Sedangkan di sini kumpulan pepohonan bertekstur kasar. Faktor yang ketiga adalah bentuk. Bentuk itu adalah atribut yang jelas, sehingga banyak objek dapat dikenali berdasarkan bentuknya. Di sini ada dua istilah yang mengenai bentuk, yaitu shape dan form. Bentuk umum dan bentuk rinci. Yang pertama adalah bentuk umum atau luar. Ini adalah merupakan suatu bentuk secara umum atau dapat dikatakan bentuk sekilas dari suatu objek. Bentuk umum melihat ciri khas suatu objek secara umum. Misalnya nih, gunung dengan tipe strato akan berbentuk kerucut jika foto udara yang digunakan berskala kecil. Ini salah satu contohnya. Lalu bentuk rinci. Bentuk rinci ini merupakan bentuk yang bersifat lebih rinci. Maksudnya adalah dalam bentuk umum suatu objek masih ada bentuknya yang terlihat lebih rinci. Misalnya, jika gunung berapi dengan tipe strato itu diamati dengan menggunakan foto udara yang berskala lebih besar, maka akan kelihatan kalau bentuknya tidak mutlak kerucut saja, tapi masih ada bentuk lain yang lebih rinci. Misalnya nih, pada lereng gunung tersebut ada aliran sungai yang memanjang yang akan menuruni lereng. Ada juga patahan-patahan sehingga membentuk puncak-puncak kecil jurang dan lembah. Contohnya seperti itu. Oh ya, waalaikumsalam Mbak Sari.
Nah, di sini adalah contoh objek yang dapat dikenali menurut bentuknya ya. Misalnya nih, yang pertama adalah gedung sekolah. Pada umumnya memiliki bentuk seperti huruf I, L, U, dan persegi panjang atau kotak. Ini contohnya, semoga kelihatan ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk sekolah akan berbentuk L, atau kotak ya. Contoh yang lain adalah tajuk pohon palma berbentuk bintang, tajuk pohon kerucut berbentuk kerucut, dan tajuk pohon bambu seperti bulu-bulu. Yang lainnya adalah bekas meander sungai yang terpotong dapat dikenali sebagai dataran rendah yang berbentuk tapal kuda dan kadang berisi air yang menjadi danau tapal kuda. Atau contoh yang keempat, lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari berbentuk elips, sedangkan yang tidak memiliki lintasan lari akan berbentuk persegi panjang. Contoh yang lainnya adalah masjid dapat dikenali dari bentuknya yang relatif persegi atau bentuk khas pada kubahnya. Ini contoh lapangan sepak bola ya tadi ya, yang berbentuk elips. Dan ini bangunan masjid terlihat dari bentuk perseginya. Dan di atasnya sini ada kubahnya ya. Faktor interpretasi citra yang keempat itu adalah ukuran. Ukuran ini adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan juga volume. Jadi objek pada foto udara ini dapat diketahui ukurannya dengan membandingkan skala yang terdapat pada suatu foto udara tersebut. Di sini ada beberapa objek yang dapat kita kenali dari ukuran-ukuran yang berbeda. Contohnya, yang pertama adalah ukuran bangunan untuk pemukiman memiliki ukuran yang berbeda dengan ukuran bangunan sekolah, perkantoran, ataupun pabrik. Jadi, di sini pemukiman penduduk ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari bangunan sekolah dan perkantoran. Nah, contohnya ini ya. Ini bangunan pemukiman yang berukuran kecil. Sedangkan ini adalah contoh perkantoran yang berukuran besar. Contoh yang lainnya adalah nilai kayu selain ditentukan menurut jenis kayunya juga dapat ditentukan dari volumenya. Jadi volume kayu ini dapat ditaksir dari ketinggian pohon, diameter batang pohon, luas hutan, serta kepadatan pohonnya. Contoh ketiga itu adalah lapangan olahraga. Selain berbentuk segi empat juga dapat dibedakan dari ukurannya. Contohnya, lapangan sepak bola memiliki ukuran yang luas sekitar 100 x 80 meter. Sedangkan lapangan tenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu sekitar 15 x 30 meter. Ini ya lapangan sepak bola 100 x 80 meter tadi, sedangkan ini adalah ukuran lapangan tenis 10 x 30 meter ya tadi kalau nggak salah ya. Lalu yang kelima, faktor dari interpretasi citra yang kelima adalah pola. Pola ini adalah suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra. Jadi pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Dan biasanya ini tingkat kerumitan pola itu lebih tinggi ya daripada tingkat kerumitan dari faktor bentuk, ukuran, ataupun tekstur. Nah, di sini ada beberapa contoh objek di permukaan bumi yang bisa kita kenali dengan menggunakan unsur pola. Contohnya seperti pola aliran sungai,
pemukiman, dan juga pola tanam pada tanaman di lahan perkebunan. Dan di sini adalah beberapa contoh pola aliran sungai ya. Jadi beberapa contoh aliran sungai yang bisa kita ketahui itu ada sungai konsekuen, radial sentrifugal, dan juga radial sentripetal. Kalau aliran sungai konsekuen itu sungai yang memiliki arah aliran yang sesuai dengan kemiringan batuan daerah yang dilewatinya. Ini salah satu contoh sungai konsekuen ya, memiliki aliran yang sesuai dengan kemiringan batuannya. Lalu kalau sungai radial sentrifugal, sambil kita lihat contohnya ini tuh aliran sungai yang dalam bentuk menjari yang arah alirannya akan meninggalkan titik pusat. Pusatnya dia akan menjauhi titik pusat. Itu kalau radial sentrifugal. Sedangkan kalau yang radial sentripetal, ini kebalikannya. Ia akan menuju ke titik pusat arah alirannya. Jadi kalau sentrifugal dia menjauhi titik pusat, sedangkan kalau sentripetal dia akan menuju ke titik pusat. Lalu contoh yang kedua tadi itu contoh yang dapat dikenali ya, yang dengan menggunakan unsur pola yang kedua itu adalah pemukiman. Jadi pemukiman ini adalah perumahan rakyat yang disediakan khusus oleh suatu proyek, baik pemerintahan maupun swasta, yang memiliki pola yang teratur dan biasanya memiliki jarak serta ukuran yang seragam. Sedangkan rumah yang dibangun oleh penduduk itu cenderung memiliki pola yang tidak beraturan dengan bentuk dan jarak yang tidak seragam. Ini contohnya ya. Ini perumahan yang tertata secara rapi dan teratur. Di sini perumahan teratur, ukuran dan jarak antar rumah cenderung sama jika dibandingkan dengan perumahan yang ada di atasnya. Yang di atasnya agak tidak teratur ya. Lalu contoh yang ketiga itu adalah pola tanam pada tanaman di lahan perkebunan ya. Jadi kebun kelapa, kebun karet, kebun kopi, kebun kelapa sawit ini dapat dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya dengan polanya yang teratur, yaitu dari pola dan jarak tanamnya yang membedakan ya. Nah, ini salah satu contoh pola tanam dari kelapa sawit. Jadi perkebunan kelapa sawit ini terlihat teratur pada pola tanam dan jarak antar tanamannya. Faktor interpretasi yang keenam yaitu situs. Jadi situs ini adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Jadi situs ini dapat diartikan yang pertama, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Menurut Van Zwiedam, ia menjelaskan pengertian ini dengan situasi atau situs geografi yang diartikan sebagai tempat kedudukan atau letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, pengaruh letak iklim terhadap interpretasi citra untuk geomorfologi. Lalu dapat juga diartikan yang kedua, letak suatu objek terhadap bentang darat, seperti misalnya situs suatu objek di rawa, di puncak bukit yang kering, dan di sepanjang tepi sungai. Van Zwiedam sendiri ini menjelaskan pengertian ini dengan situs topografi, yaitu letak suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Ini adalah beberapa contoh
kenampakan objek ya yang bisa kita kenali dengan menggunakan unsur situs. Yang pertama, situs pemukiman itu memanjang atau linier, umumnya sejajar dengan bentukan alam dan budaya tertentu. Sedangkan situs pemukiman yang radial atau melingkar itu biasanya karena mengelilingi suatu bentukan alam atau budaya. Lalu contoh kenampakan yang lain adalah situs kebun kopi yang terletak di tanah miring karena tanaman kopi menghendaki pengatusan yang baik. Selain itu ada juga lahan pertanian. Lahan pertanian berpeta ini dalam bentuk persegi dan cenderung lurus, biasanya terdapat di daerah di dataran. Sedangkan untuk lahan pertanian dalam bentuk persegi itu cenderung membengkok dan berteras-teras, biasanya terdapat di daerah miring. Nah, ini untuk situs pemukiman memanjang atau linier yang umumnya sejajar dengan bentukan alam. Misalnya, pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Ini ya. Jadi penggunaan unsur situs itu untuk mengenali pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Jalan pemukimannya. Jadi ia pemukiman ini memanjang sejajar dengan si jalan itu. Lalu yang kedua adalah pola pemukiman ini memanjang sejajar dengan garis pantai. Ini ya. Contohnya adalah ini. Yang memanjang sejajar dengan garis pantai. Lalu yang memanjang sejajar dengan garis sungai. Ini adalah pola pemukiman contohnya ya. Nah, sedangkan kalau untuk situs yang pemukiman radial atau melingkar yang karena mengelilingi suatu bentukan alam, biasanya contohnya itu adalah pola pemukiman radial yang mengelilingi puncak gunung. Jadi ini ya, penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman radial yang mengelilingi puncak gunung. Lalu ada contoh lain yaitu pola pemukiman radial yang mengelilingi danau dan juga pola pemukiman radial yang mengelilingi fasilitas pemerintahan. Untuk yang dua ini saya lupa nggak mencantumkan contoh gambarnya. Jadi ntar kalau seandainya teman-teman mau tanya tentang contohnya, tolong di pertemuan mendatang saya diingatkan. Lalu unsur interpretasi yang ketujuh itu ada bayangan. Jadi bayangan ini akan bersifat menyembunyikan detail objek yang berada di daerah gelap. Bayangan ini juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting ya dari beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan akan menjadi lebih jelas objek tersebut. Ini adalah beberapa contoh objek yang bisa kita kenali dari bayangannya. Yang pertama contohnya adalah jalan layang. Jadi kalau jalan layang ini bisa kita kenali dari posisinya yang lebih tinggi dari jalan lain di sekitarnya, sehingga pancaran sinar matahari ini akan menghasilkan bayangan jalan layang tersebut. Nah, ini adalah contohnya, ini jalan layang dan ini bayangannya. Jadi di sini adalah jembatan layang, jelas terlihat dari bayangannya, dan unsur bayangan dapat digunakan sebagai kunci interpretasi objek pada jembatan layang. Lalu contoh yang kedua adalah menara. Jadi ini penggunaan unsur bayangan untuk mengenali objek gedung dan juga menara ya. Jadi menaranya, ini ada bayangannya kan? Sedangkan ini ada gedung, ini adalah bayangannya.
Lalu untuk unsur yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya itu adalah seperti ini ya. Jika objek A bisa dikenali karena adanya objek B yang memiliki kaitan atau hubungan dengan objek A. Dengan kata lain, objek B ini merupakan petunjuk bagi objek A. Objek B dapat merupakan bagian dari objek A atau merupakan ciri-ciri khusus dari objek A. Sedangkan objek B sendiri belum tentu ciri-ciri khusus dari objek A, tetapi sangat berhubungan dengan objek A. Contohnya, nih, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini contohnya yang pertama adalah lapangan sepak bola. Jadi lapangan sepak bola ini akan dikenali jika lapangan tersebut akan memiliki gawang pada dua sisi lapangannya. Jika tidak terlihat adanya gawang, maka objek tersebut belum tentu merupakan lapangan sepak bola. Bisa jadi itu lapangan jenis lainnya. Dan objek gawang ini dapat dikatakan sebagai ciri-ciri khas dari lapangan sepak bola. Nah, ini contohnya ya. Lapangan sepak bola ini berasosiasi dengan gawang yang ada di dua sisi lapangannya. Contoh yang lain adalah bandara atau lapangan terbang. Jadi objek ini akan dikenali sebagai bandara jika sekitar landasan terdapat hangar dan area parkir untuk pesawat. Hangar ya ini ya. Dan area parkirnya untuk pesawat ini nggak kelihatan ya. Untuk materi interpretasi citra sampai di sini. Dari materi yang untuk interpretasi citra ada yang belum jelas atau saya jelasinnya kecepatan atau gimana? Sebelum saya masuk untuk ke bab selanjutnya, subbab selanjutnya. Oke, materi terakhir untuk pertemuan kali ini sebelum kita UTS itu adalah alat penginderaan jauh. Jadi di sini alat yang biasa digunakan untuk memperoleh citra foto itu adalah kamera. Dan jenis kamera ini dalam penginderaan jauh untuk fotografik ada beberapa jenis. Ada 4 ini ya. Ada kamera kerangka untuk pemetaan, ada kamera kerangka untuk keperluan tinjau, ada juga kamera panoramik, serta yang terakhir adalah kamera multispektral. Yang pertama kita bahas tentang kamera kerangka untuk pemetaan. Oh ya, sebelum kita lanjut itu saya mau ngasih tahu kalau kamera kerangka itu biasa disebut dengan frame kamera. Itu adalah suatu kamera yang perekamannya itu tiap lembar foto dilakukan secara serentak dan bukan bagian demi bagian. Jadi pemindahan filmnya itu adalah kerangka demi kerangka. Nah, di sini yang pertama adalah kamera kerangka untuk pemetaan. Ini biasanya digunakan untuk disebut juga kamera metrik atau kamera kartografik.
yang lebih menekankan pada kecermatan informasi metrik. Jenis yang kedua adalah kamera kerangka untuk keperluan tinjau. Jadi, kamera ini dirancang untuk menyajikan gambaran objek dengan resolusi spasial yang tinggi. Jenis yang ketiga yaitu kamera panoramik. Ini adalah kamera yang mengindra pada bidang pandang yang relatif sempit melalui suatu celah yang sempit. Dan daerah yang diindra itu diliputi dengan rotasi lensa kamera. Nah, kalau dibandingkan dengan kamera panoramik, jadi kalau kita bandingkan kamera panoramik ini dengan kamera kerangka, kamera jenis panoramik ini mengalokasikan mengalokasikan citra daerah itu lebih luas, tapi tidak memiliki ketelitian yang tinggi seperti citra kamera kerangka. Nah, di situ ada plus minusnya ya. Lalu yang terakhir, jenis terakhir adalah kamera multispektral. Itu kamera yang diarahkan ke satu titik fokus atau satu kamera dengan beberapa lensa atau kamera multi lensa, dan pada setiap pemotretan dapat dihasilkan 3 hingga 12 foto. Di sini hasil dari penginderaan jauh fotografik berupa foto udara dan foto satelit. Foto udara ini pada umumnya dibuat dengan menggunakan wahana pesawat terbang atau balon yang dapat mencapai ketinggian hingga 35 km. Nah, sedangkan foto satelit dibuat dengan menggunakan wahana satelit. Ini udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, sepertinya ya. Nah, ini ada jenis satelit: Landsat, Spot 1, R1, ERS1. Ini merupakan satelit yang cukup handal yang didesain sebagai satelit multifungsi, khususnya ERS1. Ini membawa 5 sensor yang cukup canggih. Nah, sensor dari yang dimaksudkan tadi ada AMI Active Microwave Instrument. Yang AMI ini mampu menghasilkan citra dataran dan lautan, dapat pula menentukan arah gelombang samudra serta mengukur arah dan kecepatan angin. Lalu sensor yang cukup canggih yang kedua itu adalah radar altimeter atau RA. Ini jenis sensor ini mampu mengukur tinggi muka laut, tinggi gelombang, dan juga topografi bawah laut. Jenis yang ketiga adalah long track scanning radiometer and microwave sounder atau biasa disingkat ATRS. Ini merupakan gabungan antara sensor inframerah dan gelombang mikro yang fungsinya itu untuk mengukur temperatur permukaan laut ya. Mengukur temperatur permukaan laut, juga mengukur temperatur tebal tutupan awan, serta mengukur kelembapan awan. Lalu untuk sensor yang keempat, jenis yang keempat, Precise Range and Range Rate Equipment. Ini dapat menentukan posisi satelit paling tepat terhadap lokasi stasiun di muka bumi. Nah, sedangkan jenis sensor yang terakhir pada satelit ERS-1 itu adalah laser retroreflektor. Jadi ini digunakan untuk menentukan posisi satelit yang tepat beserta orbitnya dengan lokasi di bumi melalui stasiun-stasiun laser.
Bisa deteksi angin topan. Bisa, untuk angin topan bisa dideteksi juga. Iya, Mbak Nadia ya, bisa mendeteksi angin topan juga. Nah, di sini ada beberapa ciri tentang tipe foto. Ada ciri foto udara sangat miring, ciri foto udara agak miring, ada juga ciri foto udara tegak. Kalau foto udara sangat miring itu adalah foto yang memperlihatkan horizon yang diperoleh dengan kamera yang kedudukan sumbu optiknya ini membentuk sudut sampai 20 derajat dengan garis mendatar. Jadi gambarnya semakin jauh akan semakin kabur, apalagi kalau yang digambarkan daerah rata sehingga horizon tidak terhalangi. Jadi foto udara sangat miring ini menggambarkan daerah yang sangat luas dibandingkan dengan tipe manapun. Jadi daerah yang digambarkannya ini berbentuk trapesium sampai di bagian depan dan jauh semakin lebar. Dan jika kalau daerah yang tergambar banyak reliefnya, maka penyimpangan akan lebih banyak. Contohnya, di sini lereng yang menghadap kamera digambar lebih luas daripada yang membelakanginya. Jika kemiringan lereng lebih curam daripada garis sinar, maka yang membelakangi kamera tidak terlihat. Lalu ciri tipe foto yang kedua itu adalah foto udara agak miring ya. Jadi ini adalah foto yang diambil dengan kamera yang sumbunya miring tetapi tidak menggambarkan horizon. Di sini prinsipnya sama dengan pemotretan atau foto high oblique. Jadi variasinya ini tergantung ketinggian dan kemiringan dari kamera pemotretan. Lalu ciri tipe yang terakhir itu adalah ciri foto udara tegak. Ini dibuat dengan kamera yang kedudukan sumbunya tegak atau hampir tegak. Jadi detail yang halus dalam jumlah yang sangat besar digambarkannya. Dan semua detail itu secara lengkap digambarkan kecuali tebing yang sangat curam. Dan ini daerah yang digambarkan ini berbentuk persegi dan luasnya itu berbanding lurus dengan ketinggian terbang atau berbanding terbalik dengan jarak fokus kamera. Kalau ketinggian dan kamera yang digunakan sama, maka daerah yang digambarkan itu selalu lebih kecil daripada yang digambarkan di atas foto miring. Oke, selesai materi untuk malam ini. Kita bahas tentang interpretasi citra dan alat penginderaan jauh. Oh iya, pertemuan minggu depan insya Allah kita UTS ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Untuk interpretasi citra dan alat penginderaan jauh jelas? Materinya itu dari awal, dari peta sampai apa ya tadi namanya, sampai interpretasi citra. Jadi yang alat penginderaan jauh nggak ikut.
ya pelajari aja tentang apa istilahnya, tugas yang kemarin, tentang tugas peta yang kemarin itu ada nanti beberapa yang dikeluarkan. Kalau enggak ya model-modelnya soalnya sama seperti itu. Rata-rata yang udah dibahas di itu kok, yang udah kita bahas di kelas yang keluar. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau besok kita minggu depan insya Allah kita UTS, materinya dari peta sampai interpretasi citra. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kayaknya kita akhiri aja dulu ya. Yang nggak ada, yang nggak istilah nggak ada yang mau ditanyakan ya kita akhiri. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, kita bahas dulu. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya kelas malam ini, karena nggak ada yang mau ditanyakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang salah. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.